saya itu menyebut Nabi Muhammad itu sebagai tukang cabul. Iya. Seorang pemuda yang membenci Islam pernah mengata-ngatai Nabi Muhammad sebagai tukang cabul, tukang poligami. Islam itu agama munafik. Suara azan seperti suara anjing yang menggonggong. Hampir semua lengkap caciannya, makiannya terhadap Islam semasa dia masih kafir, semasa dia masih non-muslim. Begitu banyak hinaan dia kepada Islam, begitu banyak dia mengata-ngatain untuk agama Islam. Akan tetapi dia sekarang menjadi seorang yang luar biasa, menjadi mu'alaf yang cerdas luar biasa, yang istiqomah dan pinter, dan akhirnya sekarang dia menjadi seorang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari sama-sama kita saksikan. Saya tidak mau lagi untuk mengingat-ingat itu ya, karena terlalu vulgar dan sangat krusial. Dulu itu orang yang termasuk saya ya, dalam hal ini saya pribadi sebagai orang yang non muslim itu mempunyai dua sifat. Satu, sifat bodoh amat. Kedua, sifat benci. Nah, yang paling besar dalam diri saya dulu waktu saya belum masuk Islam itu adalah benci. Jadi apapun tentang kebaikan yang diomongkan tentang Islam itu nggak masuk. Yang masuk itu tentang keburukan. Fitnah-fitnah apa kemudian yang saya lontar-lontarkan terhadap Nabi, subhat-subhat tentang Islam, itu yang sangat saya sesali sampai sekarang ya. Makanya saya tadi itu saya itu sebenarnya nggak pengen ingat-ingat itu lagi ya kan. Tapi termasuk ya tipis-tipis dulu itu saya sering menyebut bahwa Nabi itu adalah tukang poligami. Nabi itu adalah tukang poligami karena istrinya 11. Nah, padahal misalnya Nabi kita sebut sebagai poligami, harusnya nggak sama janda dong. Betul. Kan dia Nabi, masa nggak bisa dapat gadis, gitu kan? Betul. Lagi-lagi bantahannya itu. Dan ternyata Nabi pun poligami itu ada tujuan dakwahnya. Dimana ketika dia menikahi seseorang, ada satu kafilah yang masuk Islam. Jadi bukan karena syahwat, bukan karena nafsu. Nah, ada lagi kemudian dimana saya itu menyebut Nabi Muhammad itu sebagai tukang cabul. Iya, karena yang kita dengar, yang saya dengar dulu tentang Nabi Muhammad itu bahwa Nabi itu menikahi seorang anak-anak. Dan kita berpikir ya menikahi anak-anak, apalagi kalau bukan kayak gitu sebutannya. Ya, nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik ya, itu termasuk kesalahan besar saya sekarang. Ya, dan sebenarnya ada banyak. Saya nggak mampu untuk menyebutkan sekarang. Kita benci terhadap Rasulullah itu sebenarnya bukan sesuatu yang ada alasan, tapi sesuatu yang tanpa alasan. Karena yang kita merasakan itu adalah mereka berbeda dengan kita. Jadi segala sesuatu yang berbeda dengan kita itu adalah lawan. Nah, jadi ketika ada informasi yang dilontarkan atau subhat yang dilontarkan dari sesama terus nyampe ke telinga, itu nggak akan diklarifikasi, langsung ditelan saja. Karena bagaimanapun mereka musuh, ngapain kita mengklarifikasi mereka ya kan? Yang penting kita punya bahan untuk menyerang, apalagi di Facebook dulu. Di Facebook itu saya sering debat lintas agama dengan grup Facebook dulu. Dan yang terlontar ya pasti itu fitnah-fitnah, menjelek-menjelekan maki-maki dan lain-lain. Masuk Islam, masuk ajaran agama munafik katanya. Nah, ya emang kita gitu. Kita juga mandang Islam itu agama munafik. Apalagi ketika dengar azan. Nah, dulu tuh waktu saya masih Kristen itu, ini saya pribadi ya, saya nggak menyebutkan orang lain. Kalau mendengar azan itu, saya itu menyamakannya dengan suara anjing menggonggong. Iya. Makanya kemarin pas ada yang gitu ya, isu yang seorang pejabat yang ngomong tentang itu, ya saya bilang, oh ini sifat saya dulu. Ya, jadi teman-teman masih ingat kan kejadian tentang apa kemarin yang kalau tidak salah Menteri Agama mengeluarkan statement apa itu tentang mikrofon lah seputar toa kemarin ya. Jadi mualaf ini jadi teringat sama beliau itu ya. Makanya kemarin pas ada yang gitu ya, isu yang seorang pejabat yang ngomong tentang itu, ya saya bilang, oh ini sifat saya dulu. Ini sifat saya dulu katanya, Masya Allah. Ini sifat saya dulu ya. Apalagi kalau dengar Al-Quran, kita kayak ngomongnya itu ya, ngapain sih orang-orang munafik baca-baca Al-Quran, nggak ngerti juga. Iya, karena namanya juga pembenci. Namanya juga pembenci ya, udah ada penyakit dalam hati ya, ngomongnya pasti kayak gitu. Itu ya teman-teman. Meskipun kalau ditanya kenapa disebut munafik ya, nggak punya jawabannya. Padahal setelah sadar sekarang, saya bilang, dulu saya nyebut Islam itu orang-orang munafik. Padahal saya dulu yang munafik. Saya tertarik sama Islam itu gara-gara sering melihat orang-orang Muslim itu berbusana. Nah, jadi busana-busana orang Muslim itu, baik itu yang Muslim dan Muslimahnya,
secara pribadi saya mengakui itu sangat enak, sangat nyaman untuk dipandang. Nah, terutama untuk para musliman. Yang dulu itu paling menggugah hati saya itu saat melihat perempuan bercadar. Itu saya bilang, seistimewa itukah perempuan di dalam Islam sampai-sampai ditutup serapat itu gitu. Apa, kenapa mereka mau aja gitu? Apakah itu harusnya kan gerah gitu kan? Harusnya mereka itu bisa mengeksposkan tentang keindahan tubuh, rambut. Ini kok malah ditutupin? Bukannya itu perempuan itu sebagai bunga ya gitu kan? Tapi apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu setaat itu terhadap Islam? Nah, begitu juga ketika saya melihat pria-pria muslim. Nah, mualaf ini saja teman-teman, ini buat para muslimah ya. Ya, karena Islam ini sangat memuliakan wanita ya. Yang mana seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka untuk kaum wanita Allah begitu memuliakan kalian. Tapi jangan kalian menghinakan diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengumbar aurat, menampakkan rambut, menampakkan bagian-bagian tubuh yang sensitif, yang mungkin untuk menarik perhatian orang-orang, untuk menarik perhatian lawan jenis dan sebagainya. Kalian itu sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dengar sampai-sampai Abang Mu'alaf ini saja dia terkagum-kagum dengan pakaian muslim wanita ya, terutama wanita yang menggunakan cadar tadi yang menutup seluruh tubuhnya. Muslim yang menggunakan gamis, makanya sampai sekarang ini saya suka pakai gamis, kemana-mana saya itu pakai gamis. Kecuali kalau misalnya saya diundang ke nikahan, saya pakai gamis, nggak dibolehin, saya nggak jadi ke nikahannya. Ya karena ada nilai tersendiri dengan saya memakai gamis. Bisa saja ada contohnya anak-anak seusia saya atau gimana tertarik juga kan ikut memakai gamis, yang dimana kan pakai gamis kan sunnah kan, jadinya dia dapat motivasi kan. Nah, lumayan kan dapat pahala. Dulu itu juga saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Nah, jadi di saat saya ingin menggeluti atau memperdalam ilmu agama saya tentang Kristen dulu untuk menjadi seorang pendeta, saya juga terngiang-ngiang tentang Islam. Nah, ketika saya ingin belajar tentang Islam, itu tidak semerta-merta langsung dapat hidayah. Enggak. Karena bagaimanapun saya punya keyakinan yang sudah tertanam dari kecil. Nah, itu yang menghambat saya dari awal, dari tahun-tahun sebelum saya syahadat itu untuk masuk Islam. Ditambah lagi dengan perilaku-perilaku masyarakat yang saya lihat tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Di mana saya nanti searching di Google tentang Islam, tapi praktik yang saya dapatkan di lapangan tidak sesuai, akhirnya itu mengundurkan niat lagi. Nah, semakin juga saya mendalami ilmu agama saya juga tidak menemukan sesuatu yang bisa memuaskan. Nah, yang saya dapatkan hanya semakin banyak keraguan. Akhirnya saya stop tuh. Saya stop ateis sekitar 1 tahun. Saya mengambil. Jadi sahabat, beginilah ciri-ciri seseorang yang cerdas itu, dia kritis seperti pemuda ini ya, mengenal Islam, tidak langsung mendapat hidayah langsung, tidak, tapi dia masih kritis. Artinya apa? Dia masih mencari kebenaran, terus menggali, meneliti, sehingga saya tidak mau lagi untuk mengingat-ingat itu ya, karena terlalu vulgar dan sangat krusial. Dulu itu orang yang termasuk saya ya, dalam hal ini saya pribadi sebagai orang yang non muslim itu mempunyai 2 sifat. Satu, sifat bodoh amat, kedua sifat benci. Nah, yang paling besar dalam diri saya dulu waktu saya belum masuk Islam itu adalah benci. Jadi apapun tentang kebaikan yang diomongkan tentang Islam itu nggak masuk. Yang masuk itu tentang keburukan. Fitnah-fitnah apa kemudian yang saya lontar-lontarkan terhadap Nabi, subhat-subhat tentang Islam, itu saya yang sangat saya sesali sampai sekarang ya. Makanya tadi itu saya itu sebenarnya nggak pengen ingat-ingat itu lagi ya kan. Tapi termasuk ya tipis-tipis dulu itu saya sering menyebut bahwa Nabi itu adalah tukang poligami. Nabi itu adalah tukang poligami kan. Jadi beliau ini pernah menyebut seperti itu ya. Karena istrinya 11. Nah, padahal kalau misalnya Nabi kita sebut sebagai poligami, harusnya nggak sama janda dong. Kan dia Nabi, masa nggak bisa dapat gadis, gitu kan? Lagi-lagi bantahannya itu. Dan ternyata Nabi pun poligami itu ada tujuan dakwahnya. Dimana ketika dia menikahi seseorang, ada satu kafilah yang masuk Islam. Jadi bukan karena syahwat, bukan karena nafsu. Nah, ada lagi kemudian dimana saya itu menyebut Nabi Muhammad itu sebagai tukang cabul. Iya, karena yang saya dengar dulu tentang Nabi Muhammad itu bahwa Nabi itu menikahi seorang anak-anak. Dan
kita berpikir ya menikahi anak-anak, apalagi kalau bukan kayak gitu sebutannya. Ya nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik ya, itu termasuk kesalahan besar saya sekarang. Ya, dan sebenarnya ada banyak. Saya nggak mampu untuk menyebutkan sekarang. Kita benci terhadap Rasulullah itu sebenarnya bukan sesuatu yang ada alasan, tapi sesuatu yang tanpa alasan. Karena yang kita rasakan itu adalah mereka berbeda dengan kita. Jadi segala sesuatu yang berbeda dengan kita itu adalah lawan. Nah, jadi ketika ada, Jadi dalam keyakinan beliau ini dulu, sesuatu yang berbeda dengan mereka itu adalah lawan ya sahabat ya. ada informasi informasi yang dilontarkan atau subhat yang dilontarkan dari sesama, terus nyampe ke telinga, itu nggak akan diklarifikasi, langsung ditelan saja. Karena bagaimanapun mereka musuh, ngapain kita mengklarifikasi mereka ya kan? Yang penting kita punya bahan untuk menyerang, apalagi di Facebook dulu. Di Facebook itu saya sering debat lintas agama dengan grup-grup Facebook dulu. Dan yang terlontar ya pasti itu fitnah-fitnah, menjelek-menjelekan, maki-maki dan lain-lain. Itu man. Masuk Islam, masuk ajaran agama munafik katanya. Nah, ya emang kita gitu, kita juga mandang Islam itu agama munafik. Apalagi ketika Berarti Islam ini sewaktu beliau masih non muslim ya. Jadi pandangan beliau ini kepada Islam itu adalah Islam ini adalah agama munafik dulu ya. Ya, alasannya apa nih coba? ketika dengar azan. Nah, dulu tuh waktu saya masih Kristen itu, ini saya pribadi ya, saya nggak menyebutkan orang lain. Kalau mendengar azan itu, saya itu menyamakannya dengan suara anjing menggonggong. Masya Iya. Allah. Makanya kemarin pas ada yang gitu ya, isu yang seorang pejabat yang ngomong tentang itu, ya saya bilang, oh ini sifat saya dulu. Pada saat nanti pas dia temukan, nah baru dia kemudian istiqomah, baru kemudian dia haqqul yakin dengan apa yang diimani. Nah berbeda dengan kesaksian kaum sebelah ya. Nah, terutama di channelnya apa tuh Pak Bulu-Bulu itu, hampir semua tuh kesaksiannya itu kesaksian anu ya, kesaksian belaka, kesaksian ngaku-ngaku ya. Kesaksian ngaku-ngaku murtadin ya kan. Ada ngaku anak kiai, ngaku qori, ngaku guru ngaji, ngaku anak kiai, cucu kiai, ngaku dan macam-macam pengakuannya. Dan juga mereka tidak terlepas dari mimpi pengakuannya ya. Mimpi didatangi sosok begini, sosok begitu, nanti yang menyebabkan dia menjadi murtad. Pokoknya dia pindah agama dengan sangat simpel sekali seperti itu. Emang ya begitulah isi dalam ininya itu emang nggak main, kayaknya sih apa tai semua mungkin ya. Berbeda sama mu'alaf yang cerdas seperti pemuda ini, dia kritis, meneliti, mencari, menggali. Nah ketika saat kebenaran itu dia dapat, baru dia mengikrarkan, baru dia istiqomah di dalam agama tersebut. Agama ini itu agama Islam. Nah, ini memang rata-rata kalau mu'alaf itu mereka cerdas ya, tapi kalau murtadin itu rata-rata lucu semua. Nggak ateis, karena di mana saya tidak yakin dengan agama saya sebelumnya, dan saya juga masih belum punya keyakinan untuk agama yang selanjutnya gitu kan. Akhirnya itu saya ateis selama 1 tahun itu. Masya Allah. Jadi dalam perjalanannya ini beliau sempat menjadi ateis ya, di dalam menggali, mencari kebenaran ya kan. Sempat menjadi ateis selama 1 tahun. Nggak tahu mau ngapain. Dan ternyata menjadi seorang ateis itu tidak enak. Jiwa itu tidak tenang. Jadi kalau misalnya ada orang yang sekarang ini kayak ateis sudah bertahun-tahun dan dia bilang dia baik-baik saja, saya berani bilang dia sedang berbohong. Iya, karena kita ini fitrah. Kita ini sebenarnya dari awal penciptaan itu sudah diperkenalkan dengan sang pencipta. Nah, ketika kita tidak mengakui kemudian bahwa kita itu punya sang pencipta, berarti kita sedang membohongi diri kita sendiri. Jadi naluri itu bakal menolak. Ya, hati nurani itu bakal menolak pernyataan kita itu. Nah, jadi saya nggak tahan dulu itu ateis. Setelah itu nggak tahan. Saya nggak menemukan kenyamanan dan ketenangan itu nggak ada. Yang ada malah kayak kegelisahan. Akhirnya saya nekat lagi. Saya nekat lagi belajar Islam. Tapi belajar Islam kali ini itu bukan dari internet. Langsung kepada orang Islam.
Nah, orang Islam pertama yang ngajarin saya tentang Islam itu adalah paman saya. Ya, beliau yang memperkenalkan Islam kepada saya secara langsung pertama kali. Dan setelah itu dapat hidayah enggak? Setelah mendapatkan tentang mukjizat Al-Quran, tentang baiknya akhlak Nabi Muhammad dan segala pengaruhnya, itu tidak langsung 100% langsung dapat hidayah, enggak. Jadi masih ada proses lagi di saat itu dulu. Jadi setelah berdialog dengan paman saya tentang Islam, ada sekitar 2 bulan atau 1 bulan setengah itu ya. Saya itu pekerjaannya hanya membaca buku-buku tulisan almarhum Ustadz Insan Mogoginta. Ya, sama Nah, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, walaupun dia sudah belajar Islam kepada orang Islam itu sendiri, maksudnya tidak belajar otodidak, tapi beliau ini tetap kritis, artinya memang terus mencari ya tentang kebenaran Islam itu. nonton juga riwayat debat mereka dengan lintas-lintas agama. Dan setelah saya merasa benar-benar mantap, benar-benar mantapnya itu dulu saya itu benar-benar mantap bahwa Islam itu benar. Bukan benar-benar mantap ingin menyerahkan diri sepenuhnya ke Islam, tapi saya mengakui Islam itu benar. Nah, jadi saya bersedia untuk syahadat di tahun 2021 itu tepatnya. Nah, ketika dia mencari tahu dan bahwasanya Islam itu mantap dalam arti kata emang Islamnya itu memang benar seperti yang dibilang tadi itu koka Benar. Bukan benar-benar mantap ingin menyerahkan diri sepenuhnya ke Islam, tapi saya mengakui Islam itu benar. Nah, jadi saya bersedia untuk syahadat di tahun 2021. Itu tepatnya di tanggal 31 Agustus dulu ya. Udah alhamdulillah. Namun tidak semerta-merta perjalanan itu kayak tadi saya ceritakan kayak gampang banget ya. Dimana sebenarnya sisi di balik itu semuanya pahit. Ya, mungkin teman-teman. Ya, memang para mualaf ini akan menghadapi satu cobaan yang berat ya ketika dia berpindah agama ini, baik dari mungkin nanti dari keluarga, teman-teman terdekat, sahabat dan sebagainya, dan ini memang sudah risiko ya. Dan insya Allah ini akan dihitung ibadah oleh Allah yang luar biasa juga. Teman-teman para mualaf yang lain juga pasti merasakan hal yang sama, di mana pasca mualaf itu bakal ada merasakan kayak tekanan. Yang paling saya rasakan ini sebenarnya sih dampaknya terhadap pergaulannya dan terhadap komunitas. Dulu itu saya seorang YouTuber gamer. Iya, saya seorang YouTuber gamer dulu, subscriber saya udah 11 ribuan. Nah, ketika saya masuk Islam, saya udah nggak bisa ngonten seperti ngonten saya sebelumnya. Iya, dimana dulu ngontennya itu kayak toxic, main game kayak lagi kaget atau ke jump scare gitu langsung ngomong yang plok. Anak-anak apa teman-teman yang kayak anak-anak zaman sekarang itu senang dengan kayak gituan. Dan setelah masuk Islam udah nggak bisa kayak gitu, ngedrop dong. Hingga sekarang channelnya udah tinggal, saya pantau kemarin tinggal 5.600-an lagi subscriber. Karena udah nggak ada kontennya lagi. Jadi gitu bakal saya kehilangan itu. Satu lah kayak dibilang itu bisnis ya, setelah peluang bisnis. Saya kehilangan teman juga, iya. Saya sekarang itu kayak teman-teman lama saya itu nggak ada yang mau kayak kalau misalnya saya ngajak ngobrol ke mereka, mereka itu cenderung menghindari. Kayak dipersingkat obrolannya sama mereka ya, karena emang seanti itu dengan saya. Jadi emang seanti itu. Jadi kalau dari segi orang tua sampai saat ini untuk apalagi orang tua angkat saya masih belum terima dengan saya masuk Islam, yang dimana sekarang itu ijazah saya aja masih ditahan. Iya, makanya sekarang itu saya itu kalau pengen nyari kerja nggak bisa. Iya, ijazah saya udah ditahan. Masya Allah teman-temannya, ini memang cobaan yang dialami oleh abang ini memang sangat luar biasa ya. Sampai-sampai ijazah beliau ini masih tertahan ya. Artinya kalau ijazahnya tertahan, masih ditahan sama keluarganya karena dia masuk Islam, ya otomatis dia sangat kesusahan di dalam mencari pekerjaan ya. Karena zaman sekarang ketika kita mengajukan melamar kerjaan, pasti yang paling utama itu adalah nanti ijazah kita ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan masalah beliau ini cepat terselesaikan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kalian juga jangan lupa mendoakan abang ini. Setelah saya masuk Islam, yang saya temukan apa? Semakin sadarnya saya terhadap dunia ini bahwa dunia ini sementara. Semakin sadarnya saya bahwa untuk apa saya ini diciptakan di dunia ini. Sehingga ketika muncul perasaan-perasaan ingin ingin itu, ingin berkuasa atau ingin memperoleh itu disadarkan lagi oleh ketentuan untuk apa sih diciptakan. Yang seperti kata Allah dalam Al-Qur'an ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ini diciptakan untuk menyembah. Jadi bukan untuk menikmati harta dunia. Adapun kalau kita menerima itu semua, itu bonus untuk kita. Jadi ketika kita sudah mampu memantapkan hati untuk penghambaan itu, maka kita itu hanya fokus untuk memperbaik akhlak,
memperbaiki ibadah, memperbaiki relasi. Dari bagaimanapun relasi itu yang pertama kan itu ya, relasi terhadap Allah, ya, relasi terhadap manusia. Jadi itu yang terbenahi ketika masuk Islam. Masya Allah tabarakallah. Jadi teman-teman, begitulah kisah mualafnya pemuda ini ya, yang mana beliau ini sangat kritis sekali, ingin mencari tahu, belajar, dan tidak cukup hanya sekali dua kali, tapi berulang-ulang kali, sehingga dia merasa menemukan kemantapan, artinya bahwasanya benar Islam ini adalah agama yang benar, maka barulah dia bersyahadat. Tidak gampang juga, tidak gampang dan tidak semudah membalik ke telapak tangan dia bersyahadat ini. Berbeda dengan kesaksian sebelah ya. Kesaksian semua mimpi, jumpa ini, mimpi jumpa itu dan segala macamnya, hingga dia jadi murtad.